Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Salam ibn Abdullah As-Sulaimani rahimahullahu ta'ala wa hafizahullah. Kita masuk pada poin yang ketiga, poin yang ke-15 dari langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh setiap ayah dan ibu untuk mendidik anaknya agar saleh. Yang ke-15 adalah tathhir al-bait min alatil lahu wat tarab. Menghilangkan alat-alat maksiat dari rumah, membersihkan rumah dari perangkat-perangkat maksiat. Ini bisa ditempuh oleh setiap ayah, oleh setiap ibu. Alatul lahu wat tarab, perangkat-perangkat maksiat, musik, ya, apapun yang itu bisa merusak, bahkan perkara yang atau hal-hal yang itu membuat ya sia-sia, terbuang waktu. Nah, yang kita tahu bahwasanya hukum musik haram di dalam Islam. Tidak ada yang namanya musik Islami, tidak ada yang namanya nasyid Islami. Kalau qasidah yang dimaksudkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-baitus syair. Ya, syair. Tidak ada lagu, tidak bermusik. Nah, ada istilahnya musik yang tidak pakai alat musik. Maksudnya pakai mulut, apa namanya ya? Akapela, apapun itu namanya. Nah, di antara yang dilarang di dalam Islam. Mana dalil-dalil tentang larangan musik?
Di surat Luqman ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits." Ada di antara manusia yang menjual lahwal hadis. Apa itu lahwal hadis? Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil Qur'ana min arba'ah." Ambillah oleh kalian Al-Qur'an dari 4 orang, di antaranya Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Mas'ud ini, siapa yang mau mendengar seperti apa Al-Quran itu turun, maka dengarlah bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mempunyai spesialis dalam Al-Quranul Karim. Ya, cintanya beliau kepada Al-Quran, makna, tafsir, hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abdullah ibn Mas'ud Al-Quran dengan memegang kedua tangan beliau. Ya, dikasih privat khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Apa tafsir beliau untuk surat Luqman ayat ke-6? Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu huwal ghina, yuraddiduha 3 marrat. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia, yang dimaksud dalam ayat ini adalah lagu, adalah nyanyi-nyanyian. Diulangi sampai 3 kali. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia, yang dimaksud dari ayat ini adalah lagu, nyanyi-nyanyian. Diulang sampai 3 kali. Sahabat yang sekarang ini enggak dikatakan doktor lagi, profesor lagi, jauh di atas itu semua. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hal Al-Qur'an, dan beliau menafsirkan yang seperti ini. Ya. Beliau menafsirkan bahwasanya ada di antara manusia yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahwal hadis adalah nyanyi-nyanyian, lagu-laguan. Ada di antara manusia yang dia menjual, menyanyi, melagu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan memang kenyataannya seperti itu sekarang ini. Seseorang yang dia suka dengan musik, dia susah untuk menerima al-haq. Seseorang yang suka dengan musik, susah dia untuk tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada pada jiwanya istikbar, sombong. Nah, wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, huwal ghina. Dan berkata Abdullah bin Abbas, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika masih kecil, Abdullah bin Abbas dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didoakan, ya Allah, faqihhu fid din, berikanlah dia ilmu yang luas dalam agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah dia ilmu tafsir, ilmu Al-Qur'an. Ya. Sampai berkata para ulama-ulama tabi'in pada saat itu mendengar khutbah di Mina
Abdullah bin Abbas, beliau khutbah di Mina. Apa kata ulama tabi'in? Andaikan Raja Romawi dan Raja Persia mendengar tafsir surat An-Nur dari Abdullah bin Abbas ini, mereka akan masuk Islam. Saking gamblangnya, jelasnya, teduhnya, sejuknya mendengar tafsir Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menghadapi, beliau sendirian ini, menghadapi 6.000 orang Khawarij. Satu orang lawan 6.000, bayangkan. Menghadapi 6.000 orang Khawarij, kemudian mematahkan syubhat-syubhat mereka dengan ayat Al-Quranul Karim. 3 ayat dibaca. 3 syubhat mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. 3 ayat dibacakan kepada mereka untuk menyadarkan mereka, mengembalikan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya beliau, rujuk beribu orang dari 6.000 itu. Ayat Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yang dimaksud dari surat Luqman ayat ke-6, lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyi, lagu. Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang menjual lagu-lagu, nyanyi-nyanyian untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa qala Mujahid allahu at-tabal. Kata Mujahid, yang dimaksud dengan allahu adalah alat musik. Musik, ya, lagu dan alat musik. Wa qala al-Hasan al-Basri nazalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Kata Hasan al-Basri, yang diakui keimaman beliau ini bahkan oleh mereka, ya, orang-orang ahlu tasawuf, al-Asy'ariyah, mengakui keimaman Al-Hasan al-Basri. Apa kata Al-Hasan al-Basri? Nazalat hadhil ayat fil ghina'i wal mazamir. Turun ayat ini fil ghina, dalam hal musik, dalam hal lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, wal mazamir, alat musik, lagu dan alat musik. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisih Rasul setelah datang penjelasan kepadanya dan menyelisihi jalannya orang-orang mukminin yang ada di zaman Rasul, pemahaman para sahabat, kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil dari al-Imam Syafi'i, hendaknya seseorang beragama itu dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat mereka menafsirkan ayat cukup. Jangan jadikan akal kita, hati kita liar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harusnya tunduk, harusnya patuh dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman mereka para salafus saleh, menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Man huwa mithlu anal yawm wa ashabi hum ahlus sunnati wal jamaah. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan, orang Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umatku. Orang Islam ini perpecahannya lebih banyak daripada orang Yahudi, lebih banyak daripada orang Nasrani. Ini sudah sunnatullah, tidak bisa mengelak lagi.
takdir yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Allah sudah tetapkan bahwasanya umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, kata Rasulullah SAW. Semuanya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pun itu belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Mereka semua salat menghadap kiblat illa wahidah. Dari 73 golongan tersebut hanya satu yang selamat. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, man huwa mithlu anal yaum wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku pada hari ini dalam berislam, dalam memahami Al-Quran seperti Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat ini kepada para sahabat, itu yang mereka ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pula lah yang mereka dakwahkan kepada para tabi'in, bahwasanya maksud dari lahwal hadis dalam surat Luqman ayat ke-6 adalah lagu, nyanyi, musik, alat musik. Nggak boleh lagi ada yang berbeda. Ya. Beda dengan sebagian orang yang mensejajarkan dirinya dengan para sahabat. Nggak ada orang sekarang ini yang bisa melampaui para sahabat kedudukannya. Tidak bisa. Dari kalangan tabi'in saja tidak mungkin ada yang bisa menyetarai para sahabat kedudukannya, apalagi zaman sekarang. Wala yatil am illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidak ada datang 1 tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Kan ada hadis seseorang yang beramal dengan yang itu sesuai dengan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, pahalanya 50 kali lipat sahabat. Iya, untuk amalan itu saja. Apakah dia sudah berakidah, sudah berjuang, sudah beramal, sudah beribadah, sudah berakhlak, sudah bermuamalah seutuhnya seperti para sahabat dulu? Enggak, cuman itu aja mungkin. Ya. Cuman dalam hal sholat janazah lah mungkin, atau dia mungkin fokus pada sholat fardu. Hanya pada hal itu saja. Sudahkah dia berjuang seperti para sahabat berjuang? Dengan darah, dengan keringat, dengan harta, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, untuk mirip atau mepet-mepet menyetarai mereka saja mustahil. Ya, betul pahala Anda 50 kali lipat para sahabat untuk yang itu saja, untuk yang itunya aja. Untuk kedudukan Anda masih jauh di bawah dibanding mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bari ngudut ya di masjid ngomong ya orang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang teh lebih afdol daripada para sahabat, cenah gitu. Mereka setarakan dirinya bahkan lebih baik lagi daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan menyebarkan penyakit kepada orang-orang yang datang ke masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala bermaksiat. Ya. Nah, maksudnya pemikiran seperti itu ada. Menyangka diri mereka itu lebih baik daripada para sahabat. Yang mereka itu katanya menggali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dalil yang lain di surat Al-Isra ayat ke-64 tentang haramnya apa? Nyanyi, haramnya lagu, musik, alat musik. Qala Allah Ta'ala mukhatiban asy-syaitan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada setan, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Hasut siapapun yang engkau bisa dari kalangan anak Adam ini dengan suara indahmu. Siapa penyanyi paling indah sekarang? Lebih indah lagi iblis. Ya. Siapa suara yang paling indah dari penyanyi
dari zaman dulu sampai sekarang yang paling indahnya adalah iblis. Yang paling bagus suaranya adalah iblis, yang paling merdu suaranya adalah iblis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasut anak-anak Adam itu seluruhnya dengan suara indahmu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan pakai lagi bala tentaramu, baik itu yang berkuda, baik itu yang berjalan kaki, dan takut-takuti anak Adam itu dengan harta-hartanya, dengan anak-anaknya. Ya. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah janji setan itu kecuali hanya tipuan belaka. Ya, ada yang termakan. Ada yang termakan dengan iming-iming setan, dengan mimpi-mimpi setan, dengan buayan-buayan iblis. Nah, letak pendalilannya adalah yang pertama, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasung mereka, hasut mereka, buai mereka, lenakan mereka, lalaikan mereka. Siapapun yang kau bisa dari anak-anak Adam itu dengan suara indahmu. Apa kata Allah di akhirnya? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Mereka yang menghambakan dirinya kepadaku, anak-anak Adam yang engkau coba untuk hasut, yang kau coba untuk buai, andaikan mereka betul-betul mengubudiyahkan diri mereka kepadaku, engkau enggak sanggup untuk menghasut mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, mereka yang menghambakan dirinya kepadaku, yang menghakikatkan al-ubudiyah, tidak bisa engkau hasut. Jadi siapa yang bisa dihasut oleh setan? Yang yatawallawna, yang menjadikan setan sebagai walinya, berloyalitas kepada setan. Nah, an Mujahid rahimahullahu taala qala wa sautuhu al-ghina wal batil. Nah, yang dikatakan saut, suara indah iblis, yang dikatakan suara indah iblis itu adalah al-ghina, lagu, nyanyi-nyanyi, wal batil, dan syubuhat-syubuhat. Syubuhat-syubuhat kebatilan. Ya. Syubhat-syubhat kebatilan. 6. Udah berapa dalilnya nih? Haramnya musik 2. Yang pertama surat Luqman ayat 6. Yang kedua surat Al-Isra ayat 64. Yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang di kalangan umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan hira, zina. Ya, menghalalkan hira, menghalalkan zina. Oh, jangankan tingkatan orang-orang ahli maksiatnya nih ya sekarang ini ya. Sebagian universitas yang dikatakan universitas atau sekolah tinggi Islam, ada di antara mereka yang berusaha untuk menghalalkan zina. Ya. Ini bukan orang bodohnya. IQ-nya mungkin bukan yang 40, yang 30, yang 20, mungkin di atas itulah dikit. Yang 25 kali. Ya. Mereka berusaha untuk menghalalkan zina, berusaha untuk menghalalkan liwat, homo. Ini orang yang sekolah tinggi di yang dikatakan apa? Sekolah tinggi Islam. Ya. Apalagi orang-orang yang pemabuknya, orang-orang yang itu apa? Ya jelas kalau kufarnya. Ya. Menghalalkan zina. Menghalalkan zina.
menghalalkan apa yang Allah haramkan, membuat syariat, kata Allah haram, oh enggak, Allah keliru, harusnya halal. Wal harira, dan ada di antara mereka pula yang menghalalkan sutra untuk laki-laki, boleh sutra boleh. Wal khamra, menghalalkan khamr, oh ini untuk obat, ini untuk menghangatkan badan, ini untuk apa, alasan dicari-cari. Ya biar antum biar enggak pakai antum ya kalau ngomong. Biar keluar inspirasi. Minum khamar wal ma'azif, dan ada juga yang menghalalkan musik. Ada juga yang menghalalkan musik. Musiknya musik Islami namanya. Pakai nasyid lagi, nasyid Islami namanya. Yang pertama kali membuat hal itu adalah orang-orang Syiah. Diambil kemudian oleh orang-orang Sufi, dilekatkan sekarang ini oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Jelas ini insyaallah? Ya, orang yang pertama membuat hal-hal demikian, nyanyi diantaranya, masih banyak lagi penyelewengannya. Ya, adalah Syiah. Syiah ngambil dari Yahudi. Asal agama Syiah adalah Yahudi. Syiah diambil sebagian agama mereka itu oleh Sufi. Sufi diambil agama mereka itu oleh Ikhwanul Muslimin. Ya. Bagaimana tidak, pencetusnya saja tawaf di kuburan. Pencetusnya Ikhwanul Muslimin saja, yang membuat Ikhwanul Muslimin saja tawaf di kuburan. Nah, apalagi musik, lebih mudah untuk diambil. Taib. Yastahillun al-ma'azif, mereka menghalalkan alat musik, menghalalkan nyanyi-nyanyian. Yastahillun fa innahu sharih bi anna ma dzakara fil hadits wa minha al-ma'azif wa fi syar' muharramah fa yastahilluha ulaikal qaum. Jelas dalam syariat hukumnya haram. Ya. Dan mereka mencoba untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna fi hadhihi al-ummah khasfun wa qadhfun wa maskhun wa dzalika idza syuribul khamr wa dzalika idza syuribu al-khumur wattakhadul qainat wa darabu bil ma'azif. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi pada umat ini khasfun, amblas. Ya, satu kampung hilang. Khasfun bisa diartikan pula gempa. Bisa diartikan amblas, dengan setelah gempa amblas, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu kan. Ada gempa, kemudian amblas, hilang kampung. Hilang negeri. Wa qadhfun, qadhaf, taib. Nah, nanti anda lihat lagi. Wa maskhun, malah ada yang aneh-aneh bentuknya. Wa dzalika idza syuribul khumur, dan kapan itu terjadi? Apabila khamr sudah diminum bebas. Wattakhadul qainat, dan sudah banyak penyanyi-penyanyi wanita. Wadarabul bil ma'azif, dan sudah didendang oleh alat-alat musik. Ini zaman kita lagi sekarang ini. Ya, zaman kita sekarang ini. Baik. Nanti anda lihat qadhf di sini apa maknanya. Al hadits sahahu Al Albani rahimahullahu taala. Nah, ya, ini 4 dalil sementara tentang haramnya musik, 2 ayat Al-Quran, 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Islam tidak
membahas tentang musik. Tentang cebok aja diajarkan di dalam Islam. Masuk akal enggak? Masa tentang musik enggak diajarkan dalam Islam? Ya. Minal umuril muhimmah wal mu'inah ala tarbiyatil abna'i tathhirul bait min alatil lahu wat tarab. Termasuk dari perkara yang sangat penting dan yang menunjang untuk pendidikan anak adalah membersihkan rumah dari alat-alat musik, alat-alat maksiat. Sekarang nggak ada alat maksiat, adanya handphone, isinya musik. Ya. Wal wasail allati tu'rad al-fisq wal fujur wal kadhib, atau perangkat apapun itu yang bisa memunculkan kefasikan, orang bermaksiat, ibunya bermaksiat, bapaknya bermaksiat, anak-anaknya bermaksiat, mendengar yang maksiat sekali dua kali mungkin ada penentangan, 3 kali 4 kalinya biasa. Sekian ratus dia mendengar yang seperti itu, kemudian ada orang mendengar mengingkari musik. Kenapa diingkari? Biasa aja, jangan terlalu keras. Radikal banget sih kamu. Apalagi istilahnya teroris. Yang mengharamkan musik teroris, yang mengharamkan musik radikal, apalagi lah istilahnya itu. Wal fujur, maksiat. Wal kadzib, dusta. Ya, alat-alat perangkat apapun yang bisa memunculkan kemaksiatan dalam rumah, ya, kedustaan di dalam rumah. Fayukhsha min tanazzulis syayatin ala hadhil buyut, sangat dikhawatirkan turun atau berdatangan banyak setan ke rumah-rumah yang seperti ini. Wa fil hadits an Salim an Abi qala wa'ada Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farata alaihi ay ta'akhkhar fashtadda dhalika 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falaqiyahu Jibril alaihi salam fashaka ilaihi ma wajada faqala Jibril inna la nadkhulu baitan fihi surah wala kalb, rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Jibril berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ketemu Rasa. Ternyata ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak datang-datang Jibril. Kemana? Katanya janji mau ketemu. Fastadda dzalika 'ala Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit ya hati beliau enggak enak. Kenapa kok enggak datang Jibril? Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falaqiyahu. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah, ternyata bertemu Jibril di luar rumah. Seperti siapa Jibril itu? Kalau bertemu Rasulullah. Jibril alaihi salatu wassalam kalau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sahabat Nabi, wujudnya itu kayak sahabat Nabi yang bernama Dihyah al-Kalbi. Ada sahabat Nabi namanya Dihyah. Jadi kalau orang-orang ngelihat Rasulullah sedang bersama Dihyah, sedang ngobrol, padahal itu Jibril. Ya. Tuh, ganteng sekali Dihyah ini. Rasulullah SAW keluar rumah. Jazakallah. Sejadah. Rasulullah SAW keluar rumah, bertemu dengan Jibril di luar rumah. Fasyaka ilaihi ma wajad. Kemudian Rasulullah SAW mengeluhkan kepada Jibril apa yang beliau rasakan. Kenapa kau sudah janji untuk datang tapi enggak datang-datang? Kenapa? Faqala Jibril inna lan nadkhulu baitan fi surah wala kalb. Kami enggak masuk rumah yang ada di dalamnya surah, gambar makhluk hidup, zawatil arwah wala kalb. Ya, kami enggak masuk
ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup, gambar makhluk hidup, ya macam-macam gambar makhluk hidup. Surah umum, coba lihat dalam bahasa Arab, surah itu apa? Umum, ya mau yang patungnya 3 dimensi, 4 dimensi, 2 dimensi, sekalipun setengah dimensi meren. Kalau itu dalam bahasa Arab surah, yaitu surah masuk ke sini. Wala kami pun enggak masuk ke rumah yang ada anjing. Ya. Fa kaifa bi buyuti katsirin minal muslimina wa ma fiha minas suwar wal wasailati tanqulu suwaril fatinah lirrijali wan nisa wallahu wat tarab. Bagaimana sekarang dengan rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin yang di dalamnya banyak gambar-gambar dan perangkat-perangkat yang bisa mendatangkan gambar-gambar fitnah untuk laki-laki, untuk perempuan. Fitnah untuk laki-laki, untuk perempuan. Jangan disangka laki-laki aja yang terfitnah dengan perempuan, perempuan pun bisa terfitnah dengan laki-laki. Sekarang ini subhanallah, ya kita di zaman penuh dengan bala. Mau beli sabun, mau beli sampo, mau beli molto, mau beli apalagi sabun cuci, mau beli beras aja, kuda gambar lagi. Ya, makhluk hidup bukan itu. Gambar makhluk hidup. Korek manuk. Beli korek manuk. Apalagi yang fatinah, yang ada fitnahnya di sana. Ya, gambar perempuan memperlihatkan auratnya. Itu sekarang di rumah-rumah kaum muslimin seperti itu sekarang. Wallahu wattarab, bahkan ada piano, ada drum band, apa istilahnya teh? Drum. Ada gitar, subhanallah. Nasallallahu alaihi. Ya, dibersihin, dipatah-patahin ya, patah-patahin, dihancurin. Ya, dihancurkan. Alaysa hadza mu'dinun bitanazzuli syayatin wa ib'adil malaikah? Bukankah yang seperti ini menjadi sebab diundangnya para setan, alat untuk mengundang setan. Gampang, enggak perlu pakai dukun. Alat ngundang setan, perbanyak gambar, perbanyak alat musik, ya, perbanyak yang itu menyelisihi syariat. Nah, masuk setan ke dalam rumah itu. Wa bi'adil malaikah, dan menjadi sebab menjauhnya malaikat, yang menjadi sebab menjauhnya malaikat dari rumah tersebut, kabur malaikat. Ya. Fa hadza baitun nubuwah lam yadkhulhu Jibril liwujudi surah wal kalb. Ini rumah Nabi. Jibril enggak mau masuk karena ada gambar makhluk bernyawa, ada juga anjing. Hatta amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kalbi fa ukhrij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh orang untuk mengeluarkan anjing, ya, dari rumahnya. Jadi ada anak anjing nyelinap gitu. Ya, ada anak anjing nyelinap masuk ke rumah Rasulullah SAW. Enggak tahu Rasulullah SAW. Wasurati faquti'at wasaid, kemudian gambar-gambar dipotong-potong sampai jadi alas bantal, ya. Jadi alas bantal. Dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Enggak sayang, ini mah baru beli mahal tirainya. Oh, ini mah impor deh istilah nanti. Enggak. Ya, yang dibeli Rasulullah SAW semuanya impor semua. Impor semua, enggak ada sayang-sayang untuk perkara yang mungkar, hancurkan. Wal malaikatu tadkhulu ma'ahumul barakah was sakinah wat tuma'ninah. Kalau malaikat yang ada di rumah itu menjadikan rumah itu tenang, rumahku surgaku, ya berarti malaikat ada di sana. Ada berkah, ada ketenangan, ada kebahagiaan di dalamnya. Wasyayatin yadkhul ma'ahumul qalaq wal ittirab wal amrad an-nafsiyah.
Sedangkan setan masuk ke rumah nih, membuat penghuni rumah itu selalu galau, ya, pikirannya nggak tenang, bahkan penyakit mental masuk, harta melimpah, mobil ngajajar, rumah, wah subhanallah, panas wae cenah. Panas nih, AC udah 5 derajat. Panas wae cenah. Sampai minta adalah sama suami istri nih ribut wae nih, sampai pindah rumah, kan rumah banyak, sampai enggak pernah satu rumah dengan suaminya. Ya. Nasallallahu alaihi. Fala ajaba an nara ashab hadhihi albuyut yashkuna min hadhihi al-amrad. Maka jangan heran kalau seandainya orang yang punya rumah berisikan dengan benda-benda seperti itu, mereka mengeluhkan penyakit-penyakit yang kayak gini. Kan datang ke sini banyak. Kan datang ke sini, ke Ma'had. Orang-orang kayak gini. Ya. Harta melimpah. Yang ribut wae. Akhirnya narkoba. Suami istri narkoba untuk menghilangkan apa namanya? Kegelisahan. Satu sama lain, cik orang narkoba ameh tenang. Ya sepakatlah narkoba cenah. Qadarullah. Ini terjadi. Nasallallahu alaihi. Alhamdulillah, poin ke-15 sudah kita selesaikan. Alhamdulillah, ini mungkin yang disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.